Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ni Putumia Pramita dengan NIM 2409511079. Saya merupakan mahasiswa kelas C angkatan 2024. Di sini saya akan memenuhi tugas saya yaitu CBL 2. Di sini saya akan membahas mengenai brucellosis. Pada CBL kali ini, saya akan membahas mengenai brucellosis, yaitu tantangan zoonosis bakteri di masyarakat dan upaya penanggulangannya. Di sini yang saya highlight adalah permasalahan utama brucellosis di masyarakat. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang dari brucellosis itu sendiri, latar belakang mengapa saya mengangkat masalah ini, lalu masalah utama yang akan saya sampaikan, lalu ada pembahasan yang meliputi pemecahan masalahnya, lalu ada juga kesimpulan dan juga terdapat pula saran. Baik, kita akan masuk ke dalam latar belakang permasalahan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan terlebih dahulu mengenai penyakit brucellosis ini sendiri. Jadi, apa itu penyakit brucellosis? Brucellosis itu adalah penyakit zoonotik yang disebabkan oleh bakteri Brucella sp yang dapat menginfeksi manusia dan juga berbagai hewan domestik. Hewan domestik seperti apa? Seperti sapi, kambing, domba, dan juga babi. Nah, penyakit ini itu bisa ditularkan ke manusia terutama melalui kontak langsung dengan hewan yang sudah terinfeksi. Atau bisa juga dari konsumsi produk hewani. Contohnya seperti susu yang mentah atau paparan produk hewan yang tidak dipasteurisasi dengan baik, atau daging yang mentah, daging yang tidak dimasak dengan baik atau tidak matang dengan sempurna. Nah, kasus brucellosis ini sendiri itu seringkali tidak terdiagnosis karena gejalanya ini rancu atau gejalanya ini mirip dengan penyakit demam pada penyakit lain. Contohnya seperti demam tifoid, malaria, ataupun tuberkulosis. Nah, pada manusia sendiri, penyakit ini dapat menyebabkan demam undulans atau demam naik turun, dapat menyebabkan nyeri sendi, kelelahan kronis, bahkan bisa sampai menyebabkan komplikasi, contohnya seperti gangguan kesuburan. Jadi penyakit ini juga sangat berbahaya. Lalu, menurut beberapa studi itu didapat bahwa tingkat kesadaran masyarakat ini terhadap brucellosis sendiri itu secara global itu masih rendah. Sesuai data itu sekitar 55%. Dan di beberapa wilayah Asia Tenggara penyakit ini mulai meningkat kembali akibat kurangnya pengawasan terhadap hewan ternak. Jadi ini lumayan menjadi sorotan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa laporan di daerah seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi itu menunjukkan positivitas antibodi Brucella pada ternak sapi dan juga kambing. Yang berarti masyarakat di daerah tersebut memiliki resiko yang tinggi terhadap paparan bakteri ini. Nah, dengan meningkatnya interaksi antar manusia dan ternak hewan, brucellosis ini bisa menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, produktivitas peternakan, bahkan hingga keamanan pangan. Baik, jadi tadi kita sudah membahas mengenai latar belakang dari permasalahannya dan juga mengapa saya mengangkat permasalahan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah yang akan saya sampaikan, yaitu permasalahan utama yang muncul terkait brucellosis di masyarakat. Yaitu pada poin pertama, yang pertama itu kurangnya pengetahuan masyarakat dan peternak mengenai cara penularan dan bahaya dari penyakit ini. Hal ini sangat penting karena masyarakat dan peternak tidak akan tahu cara penanganannya ataupun cara pencegahannya jika mereka saja tidak tahu cara penularannya.
Jadi apa yang mau dipreventif, apa yang mau diprevent kalau mereka saja tidak tahu cara penularannya dan mereka tidak tahu bahayanya apa. Tuh. Poin kedua yaitu kebiasaan mengonsumsi susu mentah ataupun daging yang tidak matang dengan sempurna, di mana hal ini masih sangat banyak terjadi di daerah pedesaan. Kalau bisa saya kasih contoh, mungkin yang terdekat di daerah saya, Bali, ada yang namanya lawar plek. Itu kan tidak diolah dengan matang sempurna ya. Lalu selanjutnya di poin ketiga yaitu kurangnya vaksinasi dan pengawasan kesehatan hewan ternak. Lalu yang keempat itu ada minimnya surveillance dan deteksi dini terhadap kasus brucellosis baik pada hewan maupun pada manusia. Lalu yang terakhir yaitu keterbatasan koordinasi lintas sektor antar kesehatan manusia dan juga kesehatan hewan atau yang kita tahu sebagai One Health. Di mana program ini sedang gencar-gencarnya oleh pemerintah. Nah, masalah-masalah ini itu sangat berkontribusi terhadap risiko penyebaran brucellosis di tingkat komunitas, terutama di daerah peternakan. Khususnya kalau di Indonesia sendiri itu di daerah pedesaan ya, yang kebanyakan masih didominasi oleh peternak. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah yang kita hadapi pada penyakit brucellosis di masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan di mana kita akan membahas mengenai upaya pemecahan permasalahan-permasalahan tadi. Nah, penanggulangan brucellosis di masyarakat itu memerlukan pendekatan yang komprehensif karena penyakit ini itu tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga sangat berdampak pada sektor peternakan dan juga ekonomi masyarakat. Hal ini sangat merugikan, ya sangat merugikan. Upaya pertama yang harus dilakukan itu adalah meningkatkan edukasi dan juga kesadaran di masyarakat. Tentang apa? Tentang cara penularan dan juga cara pencegahan penyakit ini. Dimana banyak kasus terjadi karena kebiasaan konsumsi susu mentah, kontak langsung dengan hewan terinfeksi, ataupun penanganan produk hewan tanpa alat pelindung. Nah, maka dari itu sosialisasi melalui mungkin dari petugas puskesmas atau dinas peternakan serta kelompok peternak itu juga sangat penting untuk menanamkan pemahaman mengenai pentingnya kebersihan dan pengolahan produk hewan secara aman. Jadi edukasi dan juga edukasi. Edukasi itu sangat penting. Bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana apa bahayanya, bagaimana cara menanganinya. Karena bila masyarakat tidak tahu bahkan tidak tahu cara penularannya, mereka tidak akan tahu juga gimana cara menanggulanginya, bahkan cara mencegahnya. Tuh. Lalu yang kedua itu pengendalian pada hewan ternak. Itu juga menjadi langkah utama untuk mencegah penyebaran brucellosis ke manusia. Di mana program vaksinasi pada sapi, kambing, atau domba betina muda itu terbukti efektif menekan tingkat infeksi di hewan. Hewan yang teridentifikasi positif itu harus segera diisolasi atau dieliminasi agar dia tidak menyebarkan atau menularkan ke hewan lainnya. Nah, pengawasan lalu lintas hewan, pemeriksaan serologis rutin, serta kebersihan kandang juga sangat-sangat perlu ditegakkan secara disiplin, terutama di daerah yang daerah pedesaan yang kebanyakan mata pencaharian peternakan, di mana di sana pasti padat populasi ternaknya. Lalu langkah yang ketiga itu ini
langkah yang tidak kalah penting, dan ini langkah yang harus disadari oleh semua orang, yaitu adalah penerapan pendekatan One Health, yaitu kolaborasi antar sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga lingkungan, di mana melalui kerjasama lintas sektor ini, sistem surveillance-nya itu dapat diperkuat untuk mendeteksi kasus brusellosis lebih cepat dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Pencegahan. Selain itu, dukungan penelitian dan peningkatan kapasitas laboratorium veteriner di daerah itu perlu dikembangkan juga untuk diagnosis yang lebih akurat dan juga lebih cepat. Dengan sinergi antar edukasi masyarakat, pengendalian hewan, dan juga koordinasi lintas sektor, brusellosis diharapkan dapat ditekan secara efektif dan berkelanjutan, khususnya di Indonesia. Baik, setelah pemaparan panjang tadi, dapat saya simpulkan di mana brusellosis ini merupakan penyakit zoonotik yang masih menjadi ancaman tersembunyi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah peternakan, di mana rendahnya kesadaran masyarakat, kebersihan yang buruk, dan kurangnya vaksinasi hewan itu menjadi faktor utama penyebarannya, di mana upaya penanggulangannya itu harus dilakukan juga secara terpadu dan juga berkelanjutan melalui pendekatan One Health yang sudah kita jelaskan tadi, di mana menggabungkan aspek edukasi, vaksinasi, pengawasan, serta perbaikan perilaku konsumsi di masyarakat. Pada intinya, hal yang sangat utama itu kembali lagi ke kesadaran semua orang akan bahaya dari penyakit ini. Untuk meningkatkan kesadarannya ya pastinya dengan edukasi. Jadi edukasi itu jadi pondasi utama dalam permasalahan ini. Adapun saran yang dapat saya berikan, yang pertama itu pemerintah itu perlu memperluas yang namanya program vaksinasi brusellosis pada hewan ternak dan juga memperkuat regulasi lalu lintas hewan. Yang kedua, itu edukasi publik. Edukasi publik harus ditingkatkan khususnya itu pada peternak, penjual daging, dan juga masyarakat umum itu mengenai resiko zoonosisnya. Nah, yang ketiga ada surveillance terpadu. Surveillance terpadu antar sektor kesehatan dan peternakan itu perlu dijalankan untuk dapat mendeteksi kasus secara dini. Lalu ada penelitian lebih lanjut mengenai prevalensi dan faktor risiko brusellosis di masyarakat. Khususnya di Indonesia itu perlu dikembangkan untuk dasar kebijakan nasional. Nah, yang terakhir diperlukan dan sangat perlu disadari mengenai peningkatan hygiene dan keamanan pangan dengan mengadakan kampanye. Ini juga termasuk dalam edukasi publik, edukasi masyarakat. Sekian pemaparan dari brusellosis yang saya angkat untuk memenuhi tugas case based learning saya, di mana saya di sini mengangkat tentang brusellosis dan dapat disimpulkan bahwa brusellosis itu merupakan penyakit zoonosis yang yang menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan selanjutnya kasus brusellosis ini dapat ditekan sehingga masyarakat jadi lebih sehat dan juga produktif. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ucapan, atau perlakuan saya yang tidak mengenakan hati. Pemaparan kali ini akan saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.